Oke, halo semua, saya Azam. Dalam video kali ini, saya akan sedikit banyak membahas tentang meme dalam pandangan teori komunikasi massa. Oke, sebelumnya, apa itu teori komunikasi massa? Teori komunikasi massa ialah bagaimana pesan atau himbauan dari seseorang, kelompok, atau suatu organisasi kepada masyarakat umum atau halayak luas. Lalu, dan apa itu meme? Meme merupakan pada dasarnya atau pada awalnya adalah sebuah gambar-gambar lucu. Ya, namun seiring berkembangnya waktu, meme telah menjadi sebuah literasi, bahkan belum bisa menjadikan sebuah alat komunikasi. Dan kalau kita tahu, kalau zaman dahulu mereka menggunakan artefak-artefak atau gambar-gambar untuk menggunakan komunikasi bagi mereka. Lalu sebenarnya meme tidak hanya zaman sekarang atau saat ini tidak hanya diperuntukkan untuk sebuah hiburan atau entertainment, namun tetap menjadi sebuah bagian entertainment. Hanya menambah atau sedikit merubah bagaimana meme itu seharusnya. Jadi jika kita sekarang melihat meme, tidak perlu hanya selimut itu hanya gambar yang lucu, tidak seperti itu lagi. Walaupun memang menggunakan gambar-gambar lucu, dan tapi kalau kita melihat dari definisi Wikipedia. Oke, sekarang kita kembali ke pusat materi ini atau pusat video ini, yaitu meme dalam pandangan teori komunikasi, yang sebenarnya karena meme telah berubah menjadi sebuah literasi, ini kita bisa ambil kajiannya di sini. Lalu teori apa saja, teori komunikasi massa apa saja yang tertuang dalam meme? Banyak, tentu. Kenapa? Karena meme itu merupakan buatan manusia pertama. Buatan manusia. Jadi bisa kepentingan bahkan yang lain. Oke. Seperti contoh teori imperialisme budaya. Meme bisa menyebarkan imperialisme budaya. Imperialisme budaya adalah yang memfokuskan bahwa nilai-nilai budaya dari luar, dari barat. Fokus dari teori imperialisme budaya ini ialah memasukkan nilai-nilai budaya dari luar, lalu dengan mengorbankan nilai keaslian dari budaya lokal, dan juga mengorbankan budaya lokal itu sendiri. Ya, namanya imperialisme alias penjajahan, atau merubah suatu hal yang dari lokal dibuat ke universal. Seperti contoh anak ini. Oke, melihat bagaimana dari reaksi anak tersebut, yang awalnya dia hanya sekedar melihat yang berupa Ariel Noah membuat cover yang menggunakan bahasa Jepang dari lagu yang telah dia buat sebelumnya, itu mengindikasikan bahwa Ariel Noah berusaha melakukan globalisasi, dan secara tidak sadar dia melakukan imperialisme dengan cara mengorbankan liriknya sendiri agar ya itulah globalisasi, mengorbankan yang lokal untuk memojokkan yang universal. Anak tersebut sangat antusias hingga akhirnya
ia melakukan pembelajaran gitar untuk bagaimana dia bisa belajar gitar, walaupun memang masih dalam tahap belajar, tapi dia telah melihat dari meme, dan akhirnya dia penasaran dengan hal itu. Lalu teori kedua, tentu saja karena meme telah menjadi sebuah literasi internet, maka teori yang dimasukkan teori media. Teori media yang intinya teori media menitik beratkan pada karakteristik media itu sendiri, yang dimana dan lebih dari sekedar apa yang dikirimkan ke bagaimana menerima. Dalam teori ya, sebuah media tidaklah sederhana seperti surat kabar. Internet sebagai media informasi itulah merupakan dasar. Jadi meme di sini sebagai dasar informasi. Dan juga media memiliki dampak, dan itulah meme sebagai sumber media. Meme bisa memberikan dampak. Contohnya seperti ini. Apa itu Operation Downfall? Adalah sebuah rencana hipotesa kalau misalnya Amerika Serikat tidak mengamankan dan menginvasi teror penjualan pada periode kedua. Rencana ini akan dilakukan pada Amerika Serikat tentang ini. Awalnya Amerika Serikat berencana untuk mengambil alih Pulau Bush dan nantinya akan digunakan sebagai markas tentara Amerika Serikat nantinya sebelum ada. Oh gitu, ya ampun. Di video tersebut, anak itu menemukan sebuah meme berupa pendidikan, di mana meme bisa menjadi sebagai media pendidikan bagi dia. Dia menemukan sebuah fakta Operation Downfall, yang dimana tidak banyak orang membicarakan, dan akhirnya anak itu merasa, oh jadi seperti itu toh operasinya. Berawal dari meme, yang dimana akhirnya meme bisa menjadi sebuah media pembelajaran, media apapun itu. Bahkan untuk menjadi hal yang negatif, meme bisa menjadi hal itu, seperti seksualitas. Bahkan masa kini banyak pengkritik menggunakan kritiknya, baik itu kritik untuk personalitas atau untuk kelompok tertentu, bahkan untuk pemerintah itu sendiri. Mereka menggunakan meme. Ya, meme ini telah berkembang, yang awalnya hanya berupa gambar Yao Ming dan gambar apapun itu, berubah menjadi sebuah hal-hal yang sangat baru di internet, atau hal-hal yang ada namun sudah sangat berkembang. Oke, jadi kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari sini? Meme merupakan bentuk ide, dan dimana meme pada awalnya merupakan sebuah bentuk satuan terkecil dari kreativitas manusia, menjadi sebuah literasi yang sangat berkembang untuk saat ini. Apakah meme bisa berkembang? Tentu saja, karena meme telah menjadi sebuah literasi internet. Dan juga karena meme itu bersifat personal, yang dibuat oleh personal, maka meme bisa sangat mudah untuk atau mungkin meme pada awalnya memang digunakan untuk ditunjukkan kepada massa khalayak luas. Namun disinilah bagaimana meme berkembang menjadi tujuannya, bisa menjadi bentuk kritik, bentuk candaan kepada lawan lain, untuk mengenalkan candaan lawan lain itu, bahkan bisa menjadi bentuk yang lain. Sekali lagi, meme bukan hanya sebatas gambar lucu, meme bisa menjadi bentuk pendidikan dan yang lain-lain juga. Saya Azam, sekian dari saya.